Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anggraini, kelas 12 MIA 2 SMA Negeri 7 Padang Selatan. Di sini saya akan membahas tentang sifat koligatif larutan tekanan osmotik. Sifat koligatif larutan tekanan osmotik. Pernahkah teman-teman memperhatikan bahwa timun akan mengalami pengkerutan apabila ditempatkan dalam larutan garam? Atau pernahkah teman-teman melihat wortel yang menjadi lunak akibat kehilangan air, kemudian apabila direndam dalam air maka akan tampak segar kembali? Nah, peristiwa ini berhubungan dengan konsep tekanan osmotik. Lantas apa sebenarnya yang dimaksud dengan tekanan osmotik? Osmosis adalah proses perpindahan larutan yang memiliki konsentrasi rendah melalui membran semipermeabel menuju larutan yang memiliki konsentrasi lebih tinggi hingga tercapai kesetimbangan konsentrasi. Sedangkan tekanan osmotik yang dilambangkan dengan I adalah tekanan yang harus diberikan untuk menghentikan proses osmosis dari larutan encer atau pelarut murni ke larutan yang lebih pekat. Misalnya, kita mempunyai dua larutan gula dengan konsentrasi yang berbeda, yaitu 10 molar dan 4 molar. Nah, di dalam larutan terdapat molekul pelarut yaitu air dan molekul zat terlarut yaitu gula, di mana untuk yang konsentrasinya lebih tinggi mengandung jumlah partikel gula yang lebih banyak. Nah, kita masukkan larutan gula 10 molar ke dalam tabung U sisi kiri dan larutan gula 4 molar ke tabung U sisi kanan. Dalam hal ini, pada bagian tengah tabung U terdapat membran semipermeabel dan hanya molekul air saja yang dapat melewati membran semipermeabel ini. Berikutnya akan terjadi proses osmosis di mana molekul-molekul air akan berpindah dari larutan gula 4 molar ke larutan gula yang lebih pekat yaitu larutan gula 10 molar melalui membran semipermeabel hingga tercapai kesetimbangan konsentrasi di antara kedua sisi tabung U. Nah, peristiwa osmosis ini tentunya akan menyebabkan tinggi larutan di kedua sisi tabung U berubah. Lalu bagaimana cara kita menghentikan osmosis ini? Peristiwa osmosis ini dapat dihentikan dengan memberikan tekanan seperti ilustrasi gambar ini. Nah, besarnya tekanan yang harus diberikan untuk menghentikan proses osmosis inilah yang disebut dengan tekanan osmosis. Berikutnya menghitung tekanan osmotik. Tekanan osmotik suatu larutan berbanding lurus dengan konsentrasi molar zat, di mana untuk larutan non-elektrolit persamaan yang dapat kita gunakan untuk menentukan tekanan osmotik adalah I sama dengan M dikali R dikali T, dengan I adalah tekanan osmotik dengan satuan atmosfer, M adalah molaritas larutan dalam satuan molar, R adalah tetapan gas yang bernilai 0,082 liter atmosfer mol pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1, dan T adalah suhu dalam satuan Kelvin. Berikutnya, karena molaritas sama dengan massa zat terlarut dibagi massa molekul relatifnya dikali 1000 dibagi volume larutan dalam satuan mililiter, maka persamaan ini dapat kita turunkan menjadi tekanan osmotik massa zat terlarut dibagi massa molekul relatifnya dikali 1000 dibagi volume larutan dalam satuan mililiter dikali tetapan gas dikali suhu. Berikutnya, untuk larutan elektrolit, baik elektrolit kuat maupun elektrolit lemah, penentuan osmotik harus melibatkan faktor Van Hoff-nya, di mana tekanan osmotik molaritas larutannya dikali tetapan gas dikali suhu dikali faktor Van Hoff-nya, yang kemudian dapat kita turunkan menjadi tekanan osmotik sama dengan massa zat terlarut dibagi massa molekul relatifnya dikali 1000 dibagi volume dalam satuan mililiter dikali tetapan gas dikali suhu dikali faktor Van Hoff-nya.
Berikutnya, dalam suatu sistem osmosis, larutan yang memiliki tekanan osmotik sama disebut dengan isotonik. Kemudian bila tekanan osmotiknya lebih kecil dibandingkan dengan larutan yang lain disebut dengan hipotonik. Sedangkan bila tekanan osmotiknya lebih besar dibandingkan larutan yang lain maka disebut dengan hipertonik. Aplikasi tekanan osmotik. Berikutnya, selain dua peristiwa yang kita bahas di awal, berikut ini adalah beberapa peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan konsep tekanan osmotik. Pertama, pemanfaatan garam untuk membasmi hama seperti keong dan lintah. Kedua, penggunaan obat tetes mata yang dibuat mendekati isotonis dengan cairan mata. Tiga, penggunaan infus yang dibuat isotonis dengan cairan intrasel agar sel-sel darah tidak mengalami kerusakan. Berikutnya, pengolahan air limbah menggunakan cairan hipertonik melalui membran semi-permeabel. Contoh soal tekanan osmotik. Soal yang pertama, sebanyak 17,1 gram gula tebu dengan rumus molekul C12H22O11 dilarutkan dalam air sehingga volumenya menjadi 500 ml. Bila tetapan gas adalah 0,082 liter atmosfer mol pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1, berapakah tekanan osmotiknya pada suhu 27 derajat Celcius? Nah, untuk soal ini pelarutnya adalah air dan zat terlarutnya adalah gula tebu yang merupakan zat non-elektrolit, sehingga persamaan tekanan osmotik yang kita gunakan adalah tekanan osmotik sama dengan massa zat terlarut dibagi massa molekul relatifnya dikali 1000 dibagi volume larutan dalam satuan mililiter dikali tetapan gas dikali suhu. Nah, untuk suhunya di soal diketahui dalam satuan derajat Celcius, maka perlu kita konversi terlebih dahulu ke satuan Kelvin, sehingga suhunya sama dengan 27 derajat Celcius ditambah 273 Kelvin, hasilnya adalah 300 Kelvin. Maka langsung saja kita substitusikan sehingga tekanan osmotik sama dengan 17,1 gram dibagi 342 gram per mol dikali 1000 dibagi 500 liter pangkat min 1 dikali 0,082 liter atmosfer mol pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1 dikali 300 Kelvin. Hasilnya adalah 2,46 atmosfer. They say you too tired, so but I think that I lost. Her mama a party girl, she just want